Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Update untuk Bitcoin dan teman-teman. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semua, saya tidak terima titip dana trading. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, cloning ataupun fake group. Hati-hati juga adanya komentar palsu di channel saya mengarahkan untuk tip dana trading ataupun konsultasi trading. Baik teman-teman, oke, ini adalah Bitcoin USD, Bitcoin USDT, karena sesuai permintaan teman-teman. Nanti saya akan bahas juga di Bitcoin IDR. Harga Bitcoin saat ini, saat saya analisa ini adalah di sekitar 33.150-an. Kalau kita lihat harganya hari ini menguat dibanding kemarin teman-teman. Kemarin kan sempat turun sampai 30.190 atau 30.200. Kalau kita lihat memang ya masih di situ-situ saja sih. Kalau kita tarik ya cukup sering harganya di area sini. Ya ini ya. Kan? Jadi sepertinya memang Bitcoin ini susah untuk turun lebih dalam. Ya news apalagi yang mau keluar teman-teman ya. Kalau kita lihat setiap turun dalam juga walaupun kemarin sempat low di 28.768 dolar, tapi seperti itu justru dimanfaatkan oleh para trader teman-teman ya, para trader yang trading. Jadi mereka mengambil profit dari pergerakan harga ya. Kalau kita lihat kalau yang dari low kemarin tuh sudah sampai sekitar 16%. Ini dari low ke high-nya udah sampai lumayan. Ini dalam chart daily. Itu para trader scalper menggunakan chart yang lebih pendek ya. 4 jam ataupun kalau secara candle untuk support hari support Bitcoin adalah di sekitar 31 di low candle kemarin teman-teman ya, bukan lowest tapi di opennya candle kemarin adalah di sekitar 31.500-an lah. Dan resistan ya masih di 34.298 resistannya. Retracement 50 di sini teman-teman ya. Resistannya hanya di 34.298. Supportnya ada di 31.500-an, 31.000-an di area sini. Itu kalau support terdekatnya, tapi kalau setelahnya ada di 30.100 di sini ya, kemudian ada di 8.780. Nah, kalau kita lihat ini cara lebih pendek time frame-nya kan 1 jam. Kalau dalam time frame yang lebih pendek seperti ini teman-teman ya, ini lebih detail. Jadi ini supportnya saya taruh bawahnya di sekitar 30.150. Supportnya saat ini harganya menguat di atas MA berapa ini? Bentar, saya nggak bisa lihat. Terus saja di MA 20 ya. Saya pasang MA-nya dulu. Nah, ya dia harganya udah di atas MA 20. Jadi ya di tanggal 26 Juni itu di 31.350 menembus MA 20 terus naik lagi ke atas. Kemarin sempat pullback sebentar di sini teman-teman di MA 20-nya di sini. Sini ya. Terus naik ke atas lagi. Kalau kita lihat di sini dalam short ring aja, tarik ada penembusan tren, oke. Nah, ya di dekat MA, di dekat ini teman-teman ya, di dekat area 50 retracement di 34.290. Penting memang di 34.290 penting. Ini adalah resistan sekarang.
Oke, kalau sekarang kita akan coba melihat untuk harga Bitcoin dalam IDR ya, teman-teman yang Dodax ya. Jadi untuk support ya ada di 4436, 44 jutaan ya. Di 44 jutaan. Supportnya maksud saya ada di 459 di sini, 459 di terus teman-teman. 459 di sini. Kelihatan lebih sini. Spotnya ada di 459 candle kemarin aja, terus kemudian kalau bawahnya di 442, low-nya di 429 ya. Resistannya masih di sekitar 950 aja, jadi di kisaran 510. Jadi resistannya teman-teman. Nah, kalau kita lihat kondisinya, kondisi sekarang ini terhadap ini indikatornya gimana seperti itu. Tambah MA ya teman-teman. Kita akan tambah MA. Jadi kalau harga sekarang dia berada di MA5 ya, MA5 tapi masih di bawah MA20. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan MA moving average untuk support resist boleh. Untuk resistan di MA 200-nya ada di 515. Kalau kita lihat indikatornya masih belum bagus, masih tipis saja, nggak ada gerak. Secara ACD line dan finalnya dia masih cenderung ke bawah. Ya memang kalau kita lihat ada kecenderungan dia arah ke atas di MACD lainnya. Kita lihat di dalam ini, nah teman-teman ini di dalam 4 jam lebih kelihatan ya sinyalnya, tapi masih choppy, masih naik turun seperti itu. Kalau kita lihat di dalam 4 jam harganya udah golden cross MA line ke MA sinyalnya seperti ini. Terus histogramnya udah nyebrang, tapi ini kan masih boleh dibilang masih sideways. Histogramnya masih sideways. Kalau ada pergerakan dorongan volume kenceng, breakout di 200 4 jaman ya mungkin bisa lari lagi seperti itu. Itu untuk Bitcoin. Saya lanjutkan ke ya saya perlu update juga Bitcoin dominan teman-teman ya. Kondisi Bitcoin dominan sekarang, Bitcoin dominannya. Ini Bitcoin dominannya teman-teman. Lihat ya sebentar. Bitcoin dominan dalam harian. Oke sebentar, saya agak keganggu dengan OBS-nya. Dalam harian, days, oke. Untuk saat ini seperti ini, Bitcoin dominannya dia naik lagi ya. Jadi kalau kita lihat Bitcoin dominannya naik, orang sekarang sedang berada di Bitcoin ya teman-teman, dibanding kemarin. Karena kalau kemarin Bitcoin dominannya masih di 45-an ya, 46 ya. Sekarang tadi sempat di 48. Belum 47-90-an. Jadi kekuatan Bitcoin terhadap altcoin saat ini, Bitcoinnya meningkat. Ini malah hampir menembus high-nya yang kemarin di sini. Jadi ini kan persentase antara uang yang ada di cryptocurrency ini, di Bitcoin dan di cryptocurrency yang lain kalau gitu. Kalau sekarang menunjukkan 47,9 itu berarti dari semua uang yang ada di cryptocurrency di dunia ini, 47,9 tuh masuk ke Bitcoin dan sisanya adalah di altcoin. Berarti kalau persentasenya naik, berarti persentase duit yang ada di Bitcoin meningkat. Bukan menunjukkan mau naik atau turun, tapi itu adalah persentase komposisi lah seperti antara Bitcoin dengan altcoin. Orang megang altcoin ataupun itu untuk Bitcoin. Coba lanjutkan ke yang lain. Oke teman-teman, ini Ethereum ya teman-teman. Ethereum, oke saya gambar pibonya dulu. Kalau kita lihat dia ya sudah terbentuk swing low, tapi belum ada perlawanan yang jelas teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya harganya masih seperti ini. Kalau kita lihat dari tren ini, oke sebentar saya tarik ke atas.
Kalau kita lihat dari swing high gini ya teman-teman, ini ke sini ataupun ke sini sama. Ini dalam pergerakan turun ini Ethereum nih ya sudah kelihatan sebenarnya ada swing low tapi masih lemah sekali. Sehingga masih mungkin dia ada turun karena bentuknya belum jelas retrace-nya. Tapi kalau saya sampaikan sih ini area retracement 0 sampai 23, area spekulatif. Kondisi sekarang belum terlihat adanya pemantulan untuk Ethereum ya. Belum ada pemantulan. Kita coba yang lain. Sekarang ada seperti ini. Secara bentuk semuanya sama. Secara bentuk itu semuanya bahkan plek persis. Saya tarik Fibo-nya juga sama. Ya, sama kan? Cuman ada dia lebih powerful lah dia. Jadi dalam tren turun ini ya dari ke sini itu dia sudah reversal sampai 23. Jadi kalau gambar lagi ada itu resistannya berapa Pak? Resistannya ini di ini 23 retracement di sini. Kemudian di 38 retracement ini masih di 23 semuanya masih di area spekulatif buy ya. 1,33 sekitar 1,33 resisten pertama kemarin udah dites 2 kali. Kalau support ya gunakan aja di candle terakhir kemarin di 1,1872. Itu untuk ada. Nah, kalau yang ada versi IDR-nya ini teman-teman ya. Sama ya, ini ada versi Cardano IDR-nya. Sama ya, untuk supportnya dia ada di boleh digunakan candle terakhirnya ada di 17.500. Kalau support low-nya dia mantul di MA 200 di sini. Itu di 14.600. Resistannya ada di 19.800. Kalau secara indikator ini cukup bagus sih untuk ada. Ini harganya histogramnya sudah mengarah ke atas dan hampir Golden Cross MA line ke sinyalnya teman-teman. Ada. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Saya kasih jeda sedikit supaya saya bisa ngatur lebih enak. Matic teman-teman ya. Matic juga sama kan? Nah, bentuknya juga sama Matic ya. Nah, seperti itu masih sama dan belum terlihat ada perlawanan. Apalagi tadi kita lihat Bitcoin dominannya naik ya. Kalau naik kemungkinan orang kan akan tidak berada di altcoin dulu. Ini untuk Matic teman-teman. Matic low-nya ada di 0,4 dolar ya. Resistannya sama ada di 1,2. Untuk Matic USDT. Nah, ini sekarang Matic IDR. Matic IDR juga sama, saya narik trennya sini. Ya, dia masih berada di antara supportnya ada di 14.870-an. Resistannya di 17.800. Secara ini sinyal secara MACD lainnya nggak bagus, dia turun. Histogramnya masih di bawah 0, sudah terlihat ada penguatan tapi masih lemah. Ya, Matic lemah. Saya lanjutkan berikutnya XRP. XRP teman-teman. XRP juga masih sama ya, bentuk masih sama. Support di 0,5 per dolar, resistan ada di 0,85 XRP. XRP IDR. XRP IDR sinyalnya malah lebih jelek lagi. Sinyalnya lebih jelek lagi teman-teman. Kenapa? Karena yang merah, yang MA5 itu sudah berada di bawah MA20. Nah, nanti kalau MA20-nya ini di bawah MA200 di sini, ini perfect bearish. Apa syarat perfect bearish? Yang pendek berada di bawahnya yang panjang. Jadi yang merah di bawah yang biru, di bawah yang hitam urutannya kalau di
Secara sinyal juga enggak banget, enggak bagus banget, lemah banget di sini. Volume juga nggak ada. Ini yang ID Indodax teman-teman ya. Kalau yang USDT ini, USDT itu, kemudian XLM teman-teman ya. XLM ya masih sama juga teman-teman, bentuk-bentuknya juga sama. Nah, XLM ini juga istilahnya masih dalam, perlawanannya masih belum ada. Yang rupiah juga sama, IDR juga sama lah teman-teman. SLM nih sama, SRB SLM sinyalnya jelek. Kalau untuk ya memang kondisi sekarang itu ya boleh dibilang altcoin lagi jelek-jelek sinyalnya seperti itu. Kalau yang gold ya sabar-sabar aja gitu loh. Cara sinyal ini jelek nih di sini ya, histogramnya jelek. ACD lainnya konsol berbelit dan tidak naik, tapi berbelitnya datar. Ya sudah itu berarti nggak ada tren. Volume nggak ada yang signifikan, harganya cenderung turun. Yang menang adalah shorter ya, orang yang short dari atas. Kalau misalkan besok tembus bawah lagi ya kita ganti trennya ya. Harganya udah bearish ini. Ini udah bearish, perfect bearish. Kenapa? Karena yang merah berada di bawah yang biru, di bawah berada di bawah yang hitam. Yaitu yang 5 di bawah yang 20, di bawah yang 200. Itu XLM, saya lanjutkan Dogecoin. Nah, ini Dogecoin juga hitungannya sama sih, teman-teman. Hitungannya sama ya. Kalau saya biasanya narik dari sini, nah kan koin masih di area 0 sampai 23 retracement. Dari 0,15 sampai di 0,28 dolar. Itu Dogecoin. Kalau Doge IDR juga. IDR juga sama teman-teman ya, tarikan kemarin dari 2500 kan sama. Ya kemarin sempat bagus, hampir ke 42 ya. Memang saya bilang kan Doge itu 42 resistan, perhatikan dan dia tidak kuat. Kalau Doge ini harga sekarang dia berada di atas MA5, tapi MA5-nya masih di bawah MA20. Ada resistan yang berbarengan MA5 20 dan juga retracement dia sebelumnya di support di 78 retracement tuh di 42, tapi sekarang menjadi resistan. Untuk Doge sendiri boleh dibilang hampir nyentuh MA 200-nya, tapi terus mantul ke atas. Oke, saya lanjutkan Dogecoin EOS. Nah, sekarang banyak banget yang saya bahas. Kelas-kelas aja. EOS juga sama, teman-teman ya. Kan masih nggak ada power. DOT masih sama. Sama juga semuanya di 0 sampai 23. BNB ini juga sama. T-Fuel. Ini dia lebih bagus ya. T-Fuel. Nah, T-Fuel pakai tren apa ini? Saya pakai tren ini aja deh. Ini daily T-Fuel. Nah, ini T-Fuel ini dari tren sini ya ke high sini. Atas kan ini dalam tren yang saya ambil hanya itu, dia koreksi atau retracement. Supportnya ada di 0,55 dolar di sini. Terus dites berapa kali ya? Terus ini 38, 50. Sekarang sih untuk resistan ada di 0,412, support ada di 0,34. Ini menuju turun ini. Berarti supportnya ada di 0,383, yaitu candle yang sebelumnya di sini, candle sebelumnya ini. Dan ada di retracement 0,618 ada di 349. Kalau kita lihat dalam rupiahnya ya ini ya. Dan yang saya tarik tadi, tarik supportnya
Jadi sekarang untuk support dari T-Full ini, support candle terdekat ada di 5.600, di bawahnya ada di 5.470. Kalau resistan ada di 6.300. Ya, dia bentuknya masih lebih bagus dari lain-lain tadi. Kalau T-Full Theta daily ya. Theta lebih turun daripada T-Full. Kan? Dalam ini trennya Theta ini enak ini dipakai trading ini. Teman-teman lihat nih dari high sini ya kan turun, naik, ya. Seperti ini, dia lebih enak dipakai untuk barang. Cuman udah 2 hari ini dia doji hasilnya. Masih belum, gerakannya belum lebar. Full Theta ya. Theta IDR-nya seperti tadi saya gambarkan ya. Theta ini sekarang tepat berada di MA 200-nya. Nah, perhatikan aja besok jebol nggak MA 200-nya ini. Karena kalau kita lihat volumenya cukup tinggi ya sebenarnya. Tapi dia memang sebelumnya mantul. Yang sebelum-sebelumnya tuh sentuh MA 200 tuh mantul cepet gitu. Kalau ini kok agak ngumpul di sini gitu loh. Dan MA 5-nya dia udah deket dengan MA 20. Kalau di sini kemarin MA 5-nya kan masih jauh. MA 5-nya masih di MA di support sebelumnya kan, di resistan dia. Kalau ini MA-nya udah deket dengan MA 200. MA 5 udah deket dengan MA 200. Dan secara indikator udah lemah semua ya, teman-teman. Dan gua juga masih nggak, kabar juga cenderung turun, sama ZIL juga sama, Celo, Celo ini beda lagi. Celo yang kemarin naik teman-teman ya. Nah, kalau barang naik gini bagi trader tentu dia tidak memakai satu. Nah, lihat seperti ini koreksinya di mana dia. Nih, tren yang saya tarik hanya dari swing low ini ke swing high. Oke, ke swing low ya. Baik. Yang saya dapatin adalah dia koreksi di 23, retracement di 3,98, dan sekarang hampir di 38 retracement atau di 3,51. Ini Celo ya. Itu ada IDR-nya. Celo IDR nih. Nah kan. Celo ini kalau kita lihat juga kalau naik dia terus ya volatil ini barang. Ini barang volatil ini daily kalau kita lihat 4 jam. 4 jam sekarang kita gambar. Koreksinya dia memang koreksinya udah sampai di supportnya sih untuk Celo di 52. Koreksinya di 52. Supportnya dari 52, resistannya dari 58. Ini barang ini rentangnya lebar ya, sehari aja gerak. Ya, sebenarnya cukup menarik sih teman-teman ini. Lagi kenaikan kemarin ada volume. Kan turunnya ini nggak pakai. Ya ini kan, ini bagus nih sinyal. Tapi dia hampir dead cross, hati-hati. Nah ini MA-nya dilihat histogramnya besok. Candle besok turun di bawah nolnya atau enggak. Kalau dia turunnya berlanjut, MA histogramnya dia akan lebih dalam. Dan mungkin akan MA lain dan sinyalnya akan dead cross yang ini. Celo saja Fed daily juga teman-teman. Kalau kita mau lihat pergerakan hari ini di coin market cap, kita urutkan dari market cap tertinggi Bitcoin ya. Pergerakannya seperti ini. Nah ini boleh dibilang sama semua bergerak. Kalau sama seperti ini teman-teman tuh tinggal milih aja barang yang secara fundamental bagus.
Kalau kita lihat dalam 24 jam yang masih gain mana? Ini yang Sinfin teman-teman. Sinfin XDC dalam 24 jam. XDC saya belum. XDC. Nah ini. Nah iya, dia masih cukup oke lah pergerakannya ya. Kita lihat dulu. Ini, nah ini kalau dari naik ke sini, Sinfin ini udah sampai di area confirm sebenarnya teman-teman. Area confirm nih. Ya. Ini pergerakannya bagus sih. Secara MA 5, 20 dan 200 sudah bersatu, udah berbeli di sini dan sekarang buka. MA-nya buka. Ini 4 jam ya. Kalau satu harian kemarin dia bergerak kenceng ya XD. Kemarin sampai 1000. Ini 800. Ini baru kemarin kan saya analisa ya yang sebelumnya. Ini gerakannya memang gitu ya. Kemarin sampai 1100 terus turun. Nah kalau teman-teman mau ngeliat kemarin saya nggak update ya. Kemarin saya nggak update. Nih. Nah, tapi masalahnya dia gerakan di sini walaupun naik sampai yang di sini ya. Jadi kalau yang di sini kemarin saya tarik tren gini, misalkan teman-teman mau ngeliat koreksi dia di berapa dari tren ini misalkan, itu tarik Fibo-nya aja. Nah, selama tren dia naik sampai sini, itu koreksinya ada di 23 retracement, betul. 38, 50 mantul sampai 23 lagi. Terus dia tidak kuat di 50, turun terus, hampir habis trennya. Naik lagi. Nah, sekarang dia ada di 61 lagi. Kalau dalam 1 jam ini sih cukup bagus sebenarnya trennya ya, karena dia masuk lagi ke area confirm. Ini di atas MA2, di atas MA ini juga di atas MA 200. Di atas MA 200 yang hitam nih ya, teman-teman. Kalau akan dia turun, kita tarik trennya resistnya di sini. Dia sebenarnya udah masuk di atas 38. Itu udah masuk area confirm sebenarnya. Tinggal kondisinya ini gimana gitu loh. Ini kan? Nah, oke di sini semua. Tiba juga masih. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya update untuk teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semuanya ya yang sudah mengikuti channel saya, Surya MS Trade and Investment.